Oke guys, balik lagi di channel YouTube Tutorial Cuans. Nah, jadi di video kali ini guys, gua bakal bikin video pembahasan lagi buat kalian semua, khususnya para dropshipper pemula. Nah, di sini gua bakal bahas marketplace apa aja yang baik ataupun yang bagus untuk menjalankan bisnis dropship. Nah, gue buat video pembahasan ini karena banyak sekali di antara kalian yang baru mau memulai dropship itu bingung sekali guys, mau mulainya dari marketplace mana karena ada banyak sekali pilihan. Nah, di sini gue bakal jelasin dan gue bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari setiap marketplace yang bisa untuk kalian jalankan dropship. Nah, nanti setelah itu tinggal kalian filter sendiri. Kalian mau jualan dropshippernya itu memulainya dari marketplace yang mana. Oke, jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika gua upload video lagi kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, jadi kita langsung aja ke video pembahasannya. Nah, oke guys, jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang pengen belajar ataupun privat bisnis dropship, kalian bisa hubungin nomor kontak WhatsApp yang ada di deskripsi. Nah, di situ gua membuka kelas online untuk bisnis dropship dan juga membuka jasa layanan toko ataupun jasa membuat toko. Nah, jadi membuat toko itu cukup sulit ya untuk dropship ya. Nah, buat kalian yang nggak pengen ribet-ribet lagi untuk membuat toko, belajar segala macam, kalian bisa hubungin kontak WA yang ada di deskripsi aja. Dan juga gua udah sediain semua tools yang kalian perlukan untuk menjalankan bisnis dropship, juga gua sudah sematin linknya di deskripsi kalian kalau mau pakai. Oke, jadi kita langsung aja guys ya ke video pembahasannya, yaitu gua bakal bahas di video kali ini ada 5 marketplace rekomendasi dari gua buat kalian menjalankan bisnis dropship guys. Oke, kita mulai dari awal dulu. Nah, di sini gue udah siapin materinya. Oke, ada 5 marketplace terbaik yang bisa kalian jalankan untuk dropship sekarang. Nah, gue bakal urutin dari yang pertama, guys. Oke, untuk marketplace itu sendiri yang pertama itu ada Shopee. Nah, di sini gue bakal bahas kelebihan dan kekurangannya dari marketplace ini. Oke, untuk pertama itu kelebihannya banyak pengguna di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nah, kenapa gua bahas seperti ini? Karena ketika kalian baru mendaftarkan toko di Shopee, nah, kalian mendaftarkan toko di Shopee, terus kalian mendapatkan orderan, terus reputasi kalian bagus. Nah, kalian bisa ikut program ekspor luar negeri, guys. Nah, itu kelebihannya di Shopee ya. Jadi pangsa pasar kalian itu nggak cuma di Indonesia aja, tapi kalian juga bisa ekspor produknya ke luar negeri. Nah, gua banyak beberapa toko gue yang baru bikin terus dapat reputasi bagus mendapatkan program ini, dan terbukti toko gue yang mendapatkan program ini kebanyakan kirim produknya itu ke luar negeri dan cairnya cepet guys. Karena untuk pengiriman ke luar negeri ini kita cukup nanti mengirimkan produknya ke ini, ke apa namanya, ke tempat jasa kirim yang ada di Indo. Nah, jadi setelah sampai di situ, itu uangnya langsung cair masuk ke toko kita. Jadi nggak usah nunggu sampai produknya nyampe ke tangan konsumen. Nah, itu yang pertama kelebihannya. Terus ada lagi mudah digunakan dengan banyak fitur otomatisasi seperti chat otomatis dan juga integrasi ongkos kirim. Nah, kebanyakan orang belanja di Shopee itu karena promo besar-besaran dari Shopee, yaitu program gratis ongkir, dan juga enaknya itu banyak fitur guys seperti chat otomatis dan lain-lain. Nah, itu sangat membantu sekali kita sebagai seller. Oke, selanjutnya banyak supplier yang mendukung dropship. Nah, ini kalau kalian mau cari suppliernya di Shopee, nah ini kalian bisa cari suppliernya. Terus hanya sering menawarkan promosi dan diskon yang bisa menarik pembeli. Nah, ini juga kelebihan dari Shopee. Shopee sering melakukan iklan besar-besaran ya, baik itu di sosial media ataupun di televisi dan lain-lain, itu banyak sekali. Nah, akibatnya banyak orang yang pengen belanja di Shopee karena itu Shopee sering nawarin promosi dan diskon.
Oke, selanjutnya untuk kekurangan dari Shopee ini, kalau kita mau dropship di sini, itu persaingannya sangat tinggi, terutama dalam kategori produk umum. Karena di Shopee itu udah banyak banget seller guys, seller dan dropshipper itu udah campur aduk jadi satu. Nah ini kekurangannya itu persaingannya sangat tinggi. Bahkan untuk perang harga itu cukup inilah di Shopee ya, karena orang para seller di Shopee itu pada banting harga untuk mendapatkan pembeli guys. Selanjutnya ada biaya komisi penjualan setelah mencapai volume tertentu. Nah, jadi untuk di Shopee itu kita bisa terkena biaya admin setelah kurang lebih mendapatkan 100 orderan. Nah, itu adminnya cukup tinggi ya di Shopee ya, tapi nggak usah kalian terlalu khawatir. Kalian juga harus menghitung berapa margin yang kalian ambil agar kalian tidak terlalu rugi kalau untuk dropship di Shopee. Oke, untuk Shopee sudah kita bahas. Selanjutnya ada marketplace Tokopedia. Nah, di sini gue bakal bahas kelebihannya. Yang pertama itu basis pengguna besar di Indonesia. Untuk Tokopedia sendiri emang kalau dari Shopee lebih gedean Shopee ya kalau untuk sekarang ya. Cuman Tokopedia ini salah satu marketplace yang pertama kali muncul di Indo dulunya guys. Jadi basis penggunanya cukup besar di Indonesia. Selanjutnya, sistem pengiriman yang mendukung berbagai metode dan banyak pilihan logistik. Jadi sama aja dengan Shopee tadi. Terus selanjutnya fitur review produk yang membantu meningkatkan kepercayaan pembeli. Nah, untuk Tokopedia sendiri, kalau gua ngerasa ya, gua kalau belanja di Tokopedia itu untuk review produknya itu lebih nyaman dan tampilan di Tokopedia itu lebih nyaman di Shopee. Nah, kalau gua sebagai user, nah gua sebenarnya jujur lebih banyak ataupun lebih sering gua utamain kalau belanja itu di marketplace Tokopedia daripada di Shopee, karena di Tokopedia juga banyak promo kupon. Nah itu bisa digabung dengan promo bebas ongkir. Nah jadi kalian bisa double dapat bonus dan juga dapat cashback di Tokopedia. Terus selanjutnya kekurangan, biaya pengiriman bisa lebih tinggi dibandingkan dengan marketplace lain. Nah ini kita kesampingkan dulu karena kita sistemnya dropship pakai resi otomatis. Nah jadi nggak perlu kita hiraukan masalah pengiriman. Selanjutnya persaingan harga yang ketat terutama untuk produk yang mudah ditemukan. Nah ini sama di Shopee tadi, jadi cukup ketat ya untuk Tokopedia, beberapa produk yang kategorinya mudah ditemukan. Tapi kalau kalian bisa nemuin winning produk di Tokopedia itu bakalan enak dan laris banget jualan kalian. Oke, selanjutnya ada Lazada. Untuk marketplace ketiga Lazada, kelebihannya itu basis pengguna besar di Indonesia. Jadi untuk sekarang itu Lazada dan Tokopedia ya hampir-hampir sama lah untuk penggunanya, jumlah penggunanya dan pembelinya. Terus sistem pengiriman yang mendukung berbagai metode dan banyak pilihan logistik. Ini kita samain aja dengan Tokopedia tadi ataupun Shopee, masih sama. Terus fitur review produk yang membantu meningkatkan kepercayaan pembeli masih sama sih dengan Tokopedia. Reviewnya juga enak tampilannya di Lazada. Selanjutnya kekurangan biaya pengiriman bisa lebih tinggi dengan marketplace lain. Kita kesampingkan karena untuk dropship nggak usah permasalahin karena kita resi otomatis. Persaingan harga yang ketat terutama untuk produk yang mudah ditemukan. Jadi untuk Lazada dan Tokopedia menurut gua itu masih 11-12 lah. Kalau kalian mau jualan di situ guys, mau jualan dropship di Lazada ataupun Tokopedia. Selanjutnya Bukalapak. Nah, jadi ada cerita yang ini guys ya kalau di Bukalapak ini ya. Karena gua termasuk dulu dari tahun 2018 2019 memulai dropship. Itu pada awalnya gua jualan dropshipnya itu di Bukalapak guys. Dan jujur waktu itu emang enak banget di Bukalapak. Kita bisa ambil margin bahkan sampai 200%, 100%, 200% itu masih laku aja produknya. Cuman nggak tahu ya kenapa ya sampai ke tahun ini Bukalapak itu kayaknya lebih menurun ya, nggak terlalu rame, padahal dulu rame banget Bukalapak. Untuk kelebihannya itu jangkauan pasar yang luas. Bukalapak memiliki banyak pengguna aktif yang membantu meningkatkan potensi penjualan produk. Nah ini karena Bukalapak termasuk marketplace yang awal-awal muncul. Jadi setelah Tokopedia dulu kalau nggak salah baru Bukalapak, baru Shopee yang muncul guys ya.
Soalnya biayanya terjangkau, biaya komisi di Bukalapak itu cenderung lebih rendah daripada platform lain yang menguntungkan bagi para dropshipper seperti kita. Selanjutnya kemudahan penggunaan itu interface Bukalapak cukup sederhana. Nah ini 11-12 dengan Tokopedia menurut gua tampilannya, karena lebih apa ya, lebih simpel aja. Jadi gua tuh jujur kalau sebagai user lebih suka untuk menggunakan marketplace yang tampilannya itu lebih simpel buat belanja ya. Jadi nggak terlalu banyak promo-promo atau apa, tampilan apa gitu. Nah, gue lebih suka yang seperti itu sebenarnya. Tapi balik lagi ke setiap orang beda-beda. Ada yang suka promo, diskon ataupun yang lain-lainnya. Kalau gue tipe pembeli yang kurang suka yang ribet-ribet, yang banyak tampilan gitu. Untuk kekurangan di Bukalapak itu persaingannya tinggi karena banyak penjual di Bukalapak. Rata-rata ya, rata-rata supplier itu jujur, kalau supplier yang emang bener-bener dia awal-awal main marketplace, pasti dia punya toko di Bukalapak dan Tokopedia. Ini awal-awal ya, karena supplier gede itu rata-rata adanya di situ guys. Terus selanjutnya kepercayaan konsumen sebagai pembeli mungkin lebih memilih marketplace lain yang memiliki fitur lebih lengkap seperti Shopee atau Tokopedia. Nah, balik lagi ke setiap user ataupun setiap pembeli sukanya yang mana guys. Cuman emang untuk sekarang karena emang Bukalapak kurang aktif sih menurut gua. Bukan kurang aktif ya, kurang menonjol dibandingkan marketplace lain. Nah, kekurangannya itu aja karena sekarang juga usernya juga sudah berkurang dan kebanyakan user Bukalapak belanjanya itu lebih memilih ke Shopee dan Tokopedia untuk sekarang. Untuk selanjutnya ini gua bahas satu untuk kalian yang pengen dropship ekspor ke luar negeri, itu kalian bisa dropship di AliExpress. Nah, untuk AliExpress ini sendiri itu berbasis di Cina, menawarkan akses ke banyak supplier dengan harga murah. Oke, gua bakal bahas untuk AliExpress ini bisa kalian jadikan untuk tempat kalian mencari supplier dan juga kalian jadikan tempat kalian berjualan dropship. Nah, untuk mencari supplier artinya kalian mengimpor barang. Jadi kalian ambil barangnya dari AliExpress ini, suppliernya dari sana. Terus ataupun jadi pilihan kalian buat ekspor barang. Nah, kalian bisa berjualan di marketplace AliExpress ini. Nah, cocok untuk dropshipping lintas negara, terutama jika target pasar di luar Indonesia. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian mau dropship ekspor, nah kalian bisa langsung ke AliExpress. Karena rata-rata pengguna AliExpress itu banyak di seluruh dunia ya, karena basisnya di Cina dan ya semua orang di dunia itu kebanyakan tahu barang-barang yang dari Cina itu murah-murah guys. Selanjutnya banyak produk niche yang bisa dipasarkan dengan margin besar. Nah, untuk ekspor sendiri emang bener-bener guys ya, ini banyak dari orang-orang juga yang bilang barang yang harganya di Indonesia itu misalnya untuk produk contoh aja ya, Indomie ya, Indomie itu di Indonesia itu murah banget, sekitar sekarang kalau di tempat gua tuh harganya 4 ribuan. Kalau di luar negeri itu bisa sampai berpuluh kali lipat harganya guys, bisa hampir 50.000, bisa 30.000, 40.000 seperti itu. Nah, jadi kalau kalian punya produk yang emang kalian bagus gitu kan, kalian bisa ekspor ataupun kalian bisa jual ke AliExpress guys. Nah, untuk kekurangannya itu waktu pengiriman internasional bisa sangat lama, terutama untuk pasar di luar Asia. Nah, gue juga beberapa kali uji coba ya buat dropship dari AliExpress ini. Pengiriman dari AliExpress ke Indo, nah itu butuh waktu yang cukup lama, 2-3 minggu gitu. Jadi buat kalian yang pengen muter uangnya cepet, nah gua rasa ini kurang cocok buat kalian yang pengen dropship dari AliExpress ataupun mau jualnya ke AliExpress, karena cairnya itu bakalan lama guys. Kecuali kalau kalian punya modal yang cukup gede buat nalangin orderan yang lain, nah kalian bisa mencoba untuk menjual dropship di AliExpress. Terus selanjutnya persaingan dengan banyak dropshipper lain yang menawarkan produk serupa. Nah, jadi di AliExpress juga itu banyak dropshipper lain dari luar negeri guys. Jadi persaingannya cukup ketat di AliExpress. Tapi kalau kalian bisa
menawarkan produk dengan harga yang bersaing, terus dengan ya cara kalian berjual, strategi kalian berjual cukup bagus. Nah, kalian juga masih bisa bersaing kok di AliExpress, masih aman kok. Sebenarnya untuk berjualan di AliExpress itu masih cukup mudah untuk mendapatkan pembeli ketimbang kalian di marketplace Indo, jujur li ya. Nah, terus oke, ini udah habis. Jadi gua mau tambahin satu, kalau kalian mau jualan di AliExpress kalian harus bisa bahasa Inggris. Karena rata-rata pembeli, seller ataupun buyer, pembeli ataupun penjual di AliExpress itu rata-rata orangnya berbahasa Inggris. Tapi itu bukan masalah yang cukup berarti ya, karena kalian bisa menggunakan Google Translate juga untuk membalas chat ataupun menjawab pertanyaan dari pembeli. Oke, mungkin segini aja dulu guys ya untuk materi pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa pergi ke kolom komentar. Oke, terima kasih guys, sampai jumpa di video selanjutnya.